Shalom, puji Tuhan, saya merasa bersuka cita di tempat ini mengadakan Natal yang pertama sekaligus merupakan Natal bersama GKT Tata atau singkatan dari Tiang Awan dan Tiang Api, betul ya Bapak Pendeta. Kemudian nanti juga akan disertai dengan doa pentahbisan dan pengutusan Bapak Pendeta Buyung Yusak Batara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Natal kali ini saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman dengan tema taat petunjuk bintang. Taat petunjuk bintang. Jadi kita fokus dulu di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin diberkati dalam hidup ini, ingin mendapatkan kadar kesehatan yang lebih baik, ingin mendapatkan berkat secara ekonomi yang lebih mapan, mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, juga membawa hidup saudara di dalam kesucian, membawa hidup saudara di dalam kebenaran, dan di dalam langkah-langkah yang selalu beruntung. Amin. Artinya kemanapun saudara melangkah, nanti saudara akan berhasil. Kemanapun saudara melangkah, saudara disertai kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu caranya seperti apa? Seperti tema yang saya bawa pada saat petang hari ini, yaitu taat petunjuk bintang. Bintang itu adalah gambaran dari Allah Roh Kudus. Sudah dikasih Tuhan, kalau saudara di sini mungkin keluar kemudian melihat langit, untuk melihat bintang itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Saudara harus fokus. Kalau saudara tidak fokus, saudara tidak akan bisa melihat bintang, apalagi mendapat petunjuk darinya. Bintang itu bisa menunjukkan arah utara, arah selatan, kemudian juga arah barat, arah timur. Saudaraku, demikian pula saudara di dalam hidup ini. Kalau saudara ingin sehat, saudara ingin diberkati lebih melimpah lagi, pelayanan saudara semakin maju, kemudian pekerjaan saudara semakin diberkati oleh Tuhan, dengar suara Roh Kudus. Jangan mendengarkan suara-suara yang lain yang berasal dari hawa nafsu atau bahkan dari setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar suara Roh Kudus. Jangan kita mengikuti persepsi hidup kita yang kadang keliru. Tetapi kalau kita mendengar suara Roh Kudus, itu saudara akan dibawa kepada kesehatan. Saudara akan dibawa kepada berkat jasmani yang melimpah. Yang sekarang mungkin jarang-jarang melihat uang 100.000, 500.000. Besok kemudian saudara akan melihat berkat melimpah. Jutaan bahkan miliaran itu mudah. Saudaraku, ini bukan satu hal yang mustahil. Ini berkat jasmani. Kemudian berkat kesehatan saudara akan diberi. Mungkin saudara saat ini ada sakit apa? Gejala tumor, gejala kanker. Saudara taat petunjuk Roh Kudus, saudara akan disembuhkan. Amin. Mungkin juga saudara saat ini sedang mengalami ekonomi sulit. Ada utang, saudaraku. Kalau orang itu punya utang, saudaraku, untuk senyum itu susah. Saudara bekerja keras, tetapi nanti awal bulan sudah harus bayar cicilan, utang. Akhirnya bekerja untuk bayar utang. Nah, saudara harus mendapatkan kelepasan untuk ini semua. Untuk kesehatan saudara, supaya penyakit saudara disembuhkan. Untuk berkat-berkat saudara, supaya saudara diberkati secara luar biasa. Saudara harus taat Roh Kudus. Roh Kudus itu bagaikan bintang. Amin. Saudaraku, jadi mengikuti suara Roh Kudus itu seperti melihat bintang. Harus peka, harus cermat,
harus tulus dan cerdik. Kita akan membaca di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya mohon Pak Pendeta Yusak untuk membacakannya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terus Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Terus Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. terus Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. terus Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan terus karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. amin. Orang Majus ini gambaran orang yang taat dari petunjuk bintang, dan juga gambaran dari orang yang taat kepada petunjuk Roh Kudus, kepada petunjuk Tuhan. Saudara, kita jangan hidup, kita jangan menetapkan segala keputusan itu berdasarkan persepsi kita. Amin. Saudara, saya akan bersaksi ya. Saya dari Yogyakarta, dari RMC Yogyakarta. Kalau saudara mungkin melihat YouTube bisa klik ya, Pastor Peter DS, nanti sudah akan ketemu di YouTube saya. Saudara, jadi saya berangkat ke Sampit, ke sini. Persepsi, perhitungan otak saya, saudaraku. Ini saya kan ke Juanda dulu, terbang, saudaraku. Ini otak saya memberitahu saya, kamu akan terbang ke utara, dan mendaratlah saya di Pangkalan Bun, saudaraku. Kemudian sesampai di Pangkalan Bun, saudaraku, saya dijemput oleh Bapak Yusak beserta tim ke tempat ini, dan tempatnya berliku-liku, saudaraku, dan jalannya kurang begitu mulus ya, tidak semulus di Jawa, saudaraku. Sampai persepsi saya yang tadi ke arah utara itu menjadi kacau, saudaraku. Sampai saat ini, saudaraku, saya berpikir, dan ini sulit diubah. Ini saya menghadap ke barat, yang betul menghadap kemana ini Pak Pendeta? Utara. Nah, ini menurut saya, menurut persepsi otak saya, ini saya menghadap ke barat. Nah, bayangkan saudaraku, ada lagi rekan yang dari Banjarmasin juga ada persepsi yang sedikit kurang tepat, saudaraku ya. Seperti saya, ini saya menghadap ke barat sampai sekarang ini. Kan aneh, saudaraku. Padahal saya berjalan menurut logika. Karena kamu berjalan ke utara, ke Pangkalan Bun, kemudian ke Sampit.
Saudaraku, kemudian saya dilewatkan jalan yang berkelok-kelok. Lama-lama saya sampai di tempat ini, otak saya itu masih berpersepsi bahwa saya berjalan ke utara terus. Dan ini saya menghadap ke barat. Saudaraku. Nah, kita jangan sampai memutuskan segala sesuatu, melangkah karena persepsi sering keliru. Saudara kalau ditaruh di tengah hutan, ya, malam-malam tidak kelihatan bintang karena mungkin ada awan begitu, saudaraku, saudara akan bingung di mana barat, di mana timur, di mana selatan, saudaraku. Tetapi kalau saudara melihat bintang, saudara akan ngerti karena ada penunjuk utara, itu bintang tertentu, penunjuk selatan itu bintang rasi, bintang tertentu, saudaraku. Jadi bintang itu lambang dari apa, saudaraku? Lambang dari kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jangan kita melangkah menurut persepsi. Sebab kalau kita melangkah menurut persepsi itu bisa dibangun dari logika loh, saudaraku. Dari logika. Saya sudah berjalan ke utara. Berjalan ke utara. Akhirnya persepsi saya ternyata salah. Nah, dalam hidup ini, saudaraku, kita harus mau dibimbing, mau dituntut oleh Roh Kudus, seperti orang Majus. Nah, orang Majus pun demikian, saudaraku. Ketika dia mengikuti persepsi keinginan dagingnya, dia berpikir, saudaraku, tentunya kalau seorang raja besar, raja orang Yahudi, itu tentunya lahir di kerajaan, di keraton kalau bahasa Jawa Tengahnya itu. Di istana yang megah. Tetapi kenyataannya itu bukan, saudaraku. Kenyataannya di mana? Di Bethlehem, di kandang hina. Saudara, secara kepentingan lahiriah, saudaraku, saya malas, saudaraku, pergi jauh-jauh, saudaraku. Tetapi karena saya taat dengan bintang, dengan petunjuk Roh Kudus, saya kesini pun datang. Kalau saya memiliki persepsi yang keliru, saudaraku, saya nggak akan mau. Tetapi ketika Roh Kudus yang membimbing, maka saya taat. Demikian pula saudara dalam hidup ini. Kalau ingin penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan, saudara ingin merasakan mujizat Tuhan, Tuhan itu betul-betul ada dan menolong saudara. Amin. Maka saudara harus hidup taat dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu kalau bersuara kecil, lirih begitu, saudaraku. Di hati kita, anakku, jangan kamu menipu. Jangan kata-katamu itu kotor. Kan biasa ya kita mengumpat di jalan. Ya, saudara mulai sekarang itu hentikan. Itu bukan perkataan yang datang dari Roh Kudus. Di jalan kita mengendarai motor mungkin, saudaraku, atau mobil. Kemudian ada di jalan tuh ada saja, saudaraku. Orang motong saudara. Wah, kemudian ini keluar mengumpat. Ya, ini maaf saya ngomong, tapi bukan saya mau ngomong itu ya, saudaraku. Misalnya kemudian mengumpat, anjing betul, saudara. Jangan keluar ya kata-kata itu. Babi, jangan keluar. Itu bukan perkataan yang keluar dari keinginan Roh Kudus. Saudara harus mengubah perkataan-perkataanmu menjadi perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Amin. Maka saudara akan ketemu Tuhan Yesus seperti orang Majus itu. Amin. Saudara akan menemukan mujizat Tuhan seperti orang Majus itu menemukan bayi Yesus. Mulai saat ini perhatikan kata-kata saudara. Kemudian saudara juga jangan hidup menurut persepsi saudara yang mungkin saudara bangun dari pikiran juga. Wah, tentunya kalau ingin sukses begini, dan begini. Tapi dengar suara Roh Kudus. Sudah, kalau Roh Kudus menyuruh saudara untuk mulai saat ini belajar berkata baik, benar, dan kudus. Suara-suara yang jahat tadi, umpatan-umpatan, hujatan, hilangkan. Amin. Amin. Saudara harus menghilangkan umpatan, hujatan, kata-kata kotor. Amin. Amin. Kalau saudara berani melakukan itu, saya menjamin akan ada perubahan besar dalam hidupmu. Amin. Di dalam kesehatanmu, dalam berkat Tuhan,
di dalam segala sesuatu saudara akan mengalami keubahan. Ya, kata-kata yang kotor seperti anjing, seperti babi tadi ya, itu kalau saudara sedang marah, tahan. Ya, babi boleh masuk di mulut kita, tapi keluar jangan. Amin. Keluar saudara mengumpat, oh babi benar saudara, itu nggak boleh. Tapi kalau daging babi dimasak jadi babi guling ya enak, boleh, itu malah masuk. Tetapi ketika mulut saudara mengeluarkan babi, mengeluarkan anjing, saudara, itu yang nggak boleh. Apa buruknya saudara makan daging babi itu bergizi? Bergizi itu. Amin. Tetapi ketika daging babi, ketika ucapan babi itu keluar dari mulut untuk menghujat mungkin keluargamu yang sedang engkau marahi, familimu, rekan kerjamu, diumpat pakai kata-kata itu yang tidak boleh, saudara. Itu yang membuat saudara berkatnya susah. Itu yang membuat penyakit saudara nggak sembuh-sembuh. Karena saudara masih suka mengeluarkan ucapan-ucapan kotor. Saudara, jadi ada dua perkara ya yang saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, bahwasanya saudara jangan hidup mengikuti persepsi, tapi hiduplah seturut dengan firman dan Roh Kudus. Amin. Jangan mengikuti persepsi. Kalau persepsi itu bisa dibangun karena doktrin ya saudaraku. Beloknya itu nggak kelihatan, tetapi ternyata lama-lama itu tersesat. Saudaraku, makanya kalau saudara melihat kalau ada pertempuran, kemudian ada tawanan yang ditangkap, itu rata-rata mata mereka kemudian ditutup ya. Ditutup untuk dibawa ke suatu tempat supaya mereka nggak ngerti arah, nggak ngerti mana selatan, mana barat, mana utara, mana timur. Itu diterapkan di dalam peperangan, saudaraku. Tawanan-tawanan tuh matanya ditutup, terus dibawa ke satu tempat sampai dia tuh nggak ngerti di mana dia berada, baru dibuka lagi, saudara. Maka sesungguhnya, saudaraku, di dalam kehidupan kita, kadang kita itu matanya dibutakan, saudaraku. Seperti orang Majus itu pertama kan keliru ya, datangnya ke tempatnya Herodes, harusnya datangnya ke kandang Bethlehem. Itu karena dia berjalan menurut persepsi. Jadi beloknya itu, saudaraku, memang nggak kentara. Kalau saya berjalan kemarin, saya diskusi sama rekan saya, hamba Tuhan, Pak Yohanes. Saya kan kalau dari Jogja itu ke Mojokerto ya, setir mobil itu beloknya nggak terasa, saudaraku. Perasaan saya itu berjalan ke timur terus sampai ke rumah beliau Pak Yohanes ini. Saya itu selalu mengira itu rumahnya menghadap ke selatan, padahal tidak juga, saudaraku. Padahal sudah lama bolak-balik saya lewat situ, sudah ratusan kali mungkin. Tetap saja kalau di situ saya menganggap itu menghadap ke selatan rumah Pak Yohanes, padahal enggak. Ya, Pak Yohanes itu menghadap ke tempat lain, bukan ke selatan itu. Ternyata, saudaraku, jadi kalau kita sedang dibelokkan oleh kuasa kegelapan, itu kadang-kadang nggak kentara. Saudara dibawa ke dukun mungkin. Ayo, kalau ingin sakit penyakitmu sembuh, ini ada orang pinter. Nanti di sana kamu akan diminta untuk syaratnya begini. Saudaraku, kayak begitu, kayaknya benar, saudaraku. Terus di sana juga dikasih nasihat-nasihat yang sebagian benar, sebagian salah. Jadi ketika orang itu tersesat, itu nggak terasa, saudaraku, nggak terasa. Nah, kalau saudara taat dengan petunjuk bintang, saudara taat dengan Roh Kudus, maka saudara tidak akan tersesat lagi. Amin. Jalan hidup saudara akan cerah ceria, seperti ketika orang Majus itu menemukan tempat di mana Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Jalan-jalan hidupmu yang mengalami kebuntuan di dalam hal ekonomi, itu akan dibukakan jalan berkat yang luar biasa. Yang sampai saat ini bergumul, ini sakit apa kok ini kok mulai ada benjolan,
di perut dipegang, pegang gitu saudaraku. Makin lama makin sakit, malah makin sakit. Loh, saudara betul loh saudaraku, kalau saudara takut, itu sakit itu semakin sakit. Jantung dirasa-rasakan, ini kok ada rasa sakit, cekrik-cekrik, seperti sedikit tertusuk-tusuk. Saudara rasa-rasakan, saudara menjadi bingung, kemudian saudara sangat bingung, cemas, down akhirnya saudara. Dan kemudian ke rumah sakit. Namanya orang sakit itu kemana-mana disalahkan, saudaraku. Betul, saudaraku. Kalau lagi sakit, jangankan orang lain, saudara sama mungkin istri atau suami juga disalahkan. Oh, kamu itu kan kebanyakan makan mie instan. Saudaraku, kamu itu terlalu banyak makan gorengan. Kamu itu terlalu nggak pernah olahraga. Jadi kalau sakit itu siapa-siapa nyalain, saudaraku. Kemudian saudara datang ke dokter, disalahin juga di sana, saudaraku. Iya toh? Kalau saudara sedang sakit, itu siapa-siapa pun menyalahkan saudara. Jadi saya berharap kalau saudara ingin diberkati sehat, pertama taat dengan suara Roh Kudus. Yang kedua, saudara mengeluarkan kata-kata yang baik. Jangan lagi mengumpat. Stop mengumpat. Stop menghujat. Stop mengeluarkan kata-kata buruk. Mulut ini gunanya untuk mengeluarkan kata-kata baik. Dan kalau kata-kata baik yang kau ucapkan, maka itu akan jadi. Jadi jangan sok ngomong hal-hal yang buruk, saudaraku. Ucapkan kata-kata positif, membangun baik. Dan kalau saudara bisa melakukannya, mengucapkan kata-kata yang positif, maka saudara, saya beritahu ya, saya ini spesialisnya di dalam pemberitaan akhir zaman, kitab Wahyu. Saudara akan dibawa kepada Tuhan untuk rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu pengangkatan. Atau bahasa Alkitabnya itu harpazo, saudaraku. Di akhir zaman akan ada orang yang diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Amin. Dulu pernah terjadi atas beberapa orang nabi, yaitu siapa? Henok. Kemudian satunya Elia, saudaraku. Dulu mereka berdua, tetapi di akhir zaman akan terjadi secara massal. Dan itu terjadi atas orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Saudaraku, maka sekarang, saudaraku, jangan lagi mulut itu mengucapkan dusta. Jangan lagi mulut itu mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas. Karena itu salah satu syarat bagi orang-orang yang nanti itu bahasa Alkitabnya itu harpazo, saudaraku. Ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kalau saudara ingin menyimak kitab Wahyu secara detail bisa simak ya, saya melalui channel, karena dunia sekarang sudah mengglobal ya, saudara bisa bertemu saya kapan saja melalui channel-channel saya, bisa bertemu, saudaraku. Jadi nasihat pemberitaan firman pada malam hari ini, jadikan hidupmu seperti orang-orang Majus yang menemukan kekuatan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia bukan ditemukan menurut pola pikir orang Majus, saudaraku. Bukan menurut kebijakan semula orang Majus. Kalau pertimbangannya tentunya dia harus datang ke istana megah. Tetapi oleh karena bintang, dia ditunjukkan tempat yang sederhana. Saudaraku, kadang kita itu demikian loh, saudaraku. Saudara yang datang ke tempat ini, saya yakin yang mimpin itu Roh Kudus loh, saudaraku. Amin. Itu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya Tuhan menyatakan sesuatu pada saudara, merubah kata-kata yang sering keluar. Kalau selama ini umpatan, sumpah, serapah masih sering keluar, mulai sekarang berubah. Amin. Saudara akan diberkati. Haleluya. Yang kedua, saudara taat suara Roh Kudus dan firman Allah. Jangan berdasarkan persepsi. Kalau persepsi, saudara akan keliru. Dan kalau saudara bisa mengubah kata-kata menjadi kata-kata yang baik, benar, dan kudus, saudaraku, lama-lama saudara akan diproyeksikan oleh Tuhan menjadi orang yang terangkat hidup-hidup. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 14, Pak Yusuf. Wahyu 14
Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dibaca. Saya tiba-tiba ingat saja, saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat 1 dan sampai 5. ayat 1 sampai 5. Ya, Anak domba dan pengikutnya yang ditebus. ya, Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. terus, Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. ya, Dan terus, tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. terus, Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, terus, karena mereka murni sama seperti perawan. terus, Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. terus, Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah iya, dan terus, bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. amin. Saudaraku, orang yang diselamatkan oleh Tuhan di akhir zaman dengan cara yang dahsyat itu salah satu syaratnya adalah mulutnya tidak berdusta. Amin. Mungkin saat ini saudara masih sehari dustanya 5 kali bohong dikit sama teman. Sudah makan belum? Sebetulnya sudah bilang belum. Ya, punya uang tidak? Ya, supaya kelihatan gengsi dikit, ya uangku banyak. Padahal nggak punya duit. Saudaraku, jadi kita harus mulai berkata benar. Ya, Amin. saudaraku. Kalau saudara nggak bisa jawab, diem saja. Ya, itu sebaiknya seperti itu. Tapi kalau sudah bisa jawab, katakan. Karena ini syarat minimal orang yang nanti dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Atau nanti diselamatkan oleh Tuhan dengan caranya yang dahsyat. Tapi ini akan masuk di dalam sesi yang lebih dalam suatu saat nanti. Ya, saudaraku. Yang penting saat sore hari ini, yang pertama saudara bisa menguasai mulut lidah untuk mengatakan perkataan baik, benar, suci. Kemudian yang kedua tadi di dalam kitab Wahyu pasal 14 juga disebutkan mereka itu murni seperti perawan. Artinya hatinya itu loh perawan, saudaraku. Kalau perawan secara lahiriah ya tentunya tidak. Yang ibu-ibu sudah punya anak itu tentunya enggak perawan lagi secara lahiriah. Tetapi yang maksud Wahyu pasal 14 ini, perawan itu adalah perawan hatinya. Orang yang tidak mencemari hatinya dengan hal-hal yang kotor, pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan. Saudara, sebab banyak ajaran-ajaran yang membuat kita tersesat. Saudaraku, nah, saudara jangan memasukkan ajaran-ajaran yang membuat hati dan pikiran saudara itu tersesat. Tersesat. Lah, saudaraku, orang maju saja tersesat, saudaraku. Makanya saudara ini harus dengar Roh Kudus. Amin. Supaya nggak tersesat lagi. Lah, orang itu kalau tersesat itu bahaya, saudaraku. Tuhan suruh kamu berjalan ke barat, di barat engkau akan diberkati. Tapi orang itu nggak peka. Di timur, aku akan berjalan ke timur, di sana aku dijanjikan rezeki yang banyak. Saudara nggak ketemu berkat, karena saudara nggak peka berkat. Saudara suatu hari disuruh, kamu di rumah saja. Sebab kalau di rumah saja itu mau ada orang nganter duit, saudaraku. Karena mau nyaur hutang gitu mungkin, saudaraku. Tetapi saudara nggak taat, Roh Kudus malah pergi. Wah, yang mau bayar hutang nggak jadi, saudaraku. Wah, ini kebenaran ini. Mau saya bayari nggak? Jadi kita itu harus taat dengan suara Roh Kudus. Seperti orang Majus. Meskipun ya pernah tersesat juga, orang Majus itu pernah tersesat di istana Herodes. Karena mengira bahwa berita yang besar, keselamatan, itu tentu lahir di istana yang megah. Tapi ternyata keselamatan kita, Kristus itu lahirnya dari kandang yang hina. Nah, saudara yang datang pada malam hari ini, saya yakin yang menggerakkan itu Roh Kudus. Amin.
bukan roh setan. Saudaraku, saudara akan diberkati. Pulang akan diberkati nanti. Amin. Mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Mendapat pembelaan, berkat melimpah, kesehatan yang semakin baik. Bahkan sekiranya memungkinkan, tingkatan lanjutnya adalah saudara menjaga ucapan. Supaya ucapan ini jangan berdusta, jangan menyakiti orang, jangan mencemooh, jangan menghujat. Sebab dengan demikian, saudara, hatimu itu menjadi kotor. Karena apa yang diucapkan mulut, itu limpah dari dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pembukaan rahasia firman pada malam hari ini tidak akan saya panjang lebarkan karena ini satu perayaan Natal ya. Simpan pesan saya. Taat Roh Kudus, jangan mengikuti persepsi. Amin. Tapi taat Roh Kudus, dengar suara kebenaran. Roh Kudus itu alat kontrolnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Jadi kalau ada sesuatu, saudara camkan baik-baik, kemudian saudara uji kebenarannya itu dengan Alkitab. Kalau itu sudah cocok, maka itu adalah jalan kebenaran. Saudara akan menemukan solusi. Saudara akan menemukan kandang Bethlehem yang kecil itu. Tetapi kalau saudara ngeyel, saudara tidak taat suara Roh Kudus, mengikuti keinginan daging, berkat di barat, saudara malah ke timur, nggak ketemu, saudara. Berkat di selatan, saudara malah ke utara, nggak ketemu, saudara kurang peka, saudaraku. Jadi seperti yang diteladankan oleh orang Majus dan juga oleh Yusuf ketika mendapat mimpi bahwa harus menyingkir ke Mesir karena akan terjadi pembunuhan besar-besaran di Bethlehem. Itu cuma nasihat lewat mimpi ya saudaraku. Tapi Yusuf itu taat, saudaraku. Tuhan kadang berbicara lewat mimpi kepada seseorang, ya. Saya beritahu sedikit-sedikit ya. Kalau mimpi darah itu kurang bagus, saudaraku. Saudara mungkin mimpi melihat darah itu tidak bagus. Saudara mimpi melihat atau digigit ular itu nggak bagus, saudaraku. Itu penyakit, ya. Tetapi ada satu kepercayaan juga katanya digigit ular itu apa? Dapat jodoh, enggak. Penyakit, saudaraku. Beda ya. Jadi ini rahasia mimpi yang mengerti seperti ini Yusuf, saudaraku. Jadi kalau saudara mimpi digigit ular apalagi buaya, wes mesti loro itu akan greges ya, ya. Ya, darat lebih bahaya lagi ya. Itu kita harus betul-betul peka. Jadi melalui mimpi pun, saudara kalau nggak ngerti ya tanya pada gembala di sini, mungkin dikasih hikmat juga untuk mengartikan mimpi-mimpi saudara. Nah kalau mimpi mendapat sesuatu dari langit itu bagus, mendapat ikan itu bagus ya, ikan-ikan emas saudara dapatkan itu, saudara dapat rezeki itu artinya. Nah ini saya kok bisa ngomong begitu, ini pengalaman perjalanan hidup saudaraku. Berulang kali kalau saya ketemu orang itu mimpinya itu dipatuk ular kobra, saudaraku. Gejala stroke, saudaraku. Ini benar loh, saudaraku. Makanya kalau saudara mendapat mimpi seperti itu, sujud. Tuhan jauhkan dari hal ini. Saudara, anak saya sendiri itu kalau saya mendapat penglihatan buruk ya, itu saya nggak boleh dia pergi pada hari itu, saudaraku. Saya misalkan dapat penglihatan buruk, ada darah, ini, saya melihat kamu ada darahnya di kepala, saya larang anak saya pergi. Kamu hari ini di rumah, nak, kamu jangan pergi-pergi, dan dia taat, dihindarkan. Jadi seperti itu ya, Yusuf juga peka, saudaraku, harus membawa anaknya itu ke Mesir, dibawa. Wah, saudara, malam-malam mimpinya kepatok ular kobra, wah, terus siangnya malah pesta pura, mengikuti keinginan hawa nafsu daging, malah belok ke kiri ke kanan, ayo santai-santai karaoke, misalkan begitu. Saudaraku, kemudian makan makanan yang tidak terkendali, ya, dipatok ular beneran, saudaraku. Dikejar buaya itu juga orang bakal sakit, saudaraku, regesi. Betul, saudaraku. Kemudian banyak hal lagi yang kalau saya ceritakan banyak, kalau sudah
mimpi mendapatkan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang itu bagus. Sangat bagus. Bisa saudara nanti buktikan. Kemudian saudara mendapat emas itu juga bagus. Saya bukan ahli mimpi ya, tapi ini saya peroleh dari pengalaman hidup, pengalaman pelayanan yang sudah sekian puluh tahun saya kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, taatlah pada pimpinan Roh Kudus, taatlah pada suara kebenaran, jangan taat pada persepsi. Karena Amin. persepsi itu menyesatkan kadang, saudaraku. Persepsi itu kadang membuat kita buta, saudaraku. Persepsi boleh dibangun dari logika, boleh dibangun dari dasar pengetahuan. Tapi persepsi itu kadang membuat kita buta. Saya masih tetap saja, saudaraku. Ini menghadap barat, saya nggak percaya kalau ini menghadap mana yang betul ini. Utara. Utara, saya masih nggak percaya itu. Tapi kalau saya yakin pada yang punya rumah bahwa ini menghadap ke utara, ya saya percaya. Masa saya mau mengubah arah ini jadi arah barat menurut saya. Tapi menurut feeling saya ini memang ke barat, saudaraku. Nah, persepsi itu nggak benar, saudaraku. Nah, untuk kita mendapatkan kebenaran, maka kita taat petunjuk bintang. Bintang itu bisa mengarahkan ke arah barat, utara, selatan, maupun timur. Saudaraku, bintang itu mengarahkan saudara dengan tidak berbohong. Roh Kudus itu memberitahu saudara dengan tidak berbohong. Saudaraku, itulah kekuatan Roh Kudus yang maha dahsyat, yang mampu mempertemukan saudara dengan mukjizat, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nanti sebentar juga akan ada doa pentahbisan untuk gembala di tempat ini yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Yohanes dan juga saya juga ya. Mari kita akan akhiri pemberitaan firman ini dengan doa ya. Mari bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri, kita akhiri di dalam doa.